Tapi gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti, tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur ataupun campur tangan pihak kekuasaan. Sebetulnya Anda sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin, Mbak. DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya, Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Ya. Berapa orang yang menangani kasus itu? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda dinonaktifkan? Untuk dari penyidiknya, Mbak. Anda 10 tahun bertugas memegang kasus-kasus besar dan sekarang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, tes yang dilakukan kemarin, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai penyidik. Apa misalnya Bang Rizka, pertanyaan-pertanyaan yang aneh menurut Anda? Asesor saya menyampaikan bahwa saya memfollow Instagram seorang ustadz ya, dan disampaikan bahwa ustadz ini adalah orang yang sering mengkritik pemerintah. Itu kan menurut saya tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas saya sebagai penyidik. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan menyampaikan bahwa gimana nanti pada saat di KPK, ketika Anda diperintahkan untuk menghentikan suatu kasus atau membelokkan suatu kasus, apakah Anda mau melakukan? Karena Anda seorang PNS sekarang. Dan tegas saya sampaikan, tegas saya katakan saya tidak mau melakukan itu. Yang di masa lalu Pak Yani, saya tahu betul itu koruptor fight back itu kan kampanye mereka Pak Yani, sehingga pasal-pasal yang harusnya dihilangkan karena bertentangan dengan konstitusi dijaga ya. Ini adalah serangan kepada KPK, ini adalah serangan kepada pemberantasan korupsi, ini adalah koruptor fight back. Mana koruptor fight back? Siapa itu koruptor itu? Masa orang-orang yang gak jelas ini disebut sejago-jagonya koruptor itu kan yang disebutnya itu Setia Novanto. Ya Allah, kalau orang jago itu kayak Setia Novanto, miris betul ini korupsi ini ya. Masa Setia Novanto bilang jago, orang itu berdiri aja duduk, maksudnya berdiri aja tidur, apalagi duduk. Udah ini semua tidak ada itu, korupsi itu tidak ada. Ini drama-drama aja dibuat ini, ngintip orang, ngintip aja ini. Ini adalah ekstensi daripada peristiwa pidana. Yang teman-teman yuris ngomong dong, kalau kita mengekstensi pidana zina, maka semua orang masuk hotel itu, laki-laki adalah laki-laki, tangkap dia sebagai LGBT. Kalau Anda mengekstensi zina, orang duduk di kafe berdua, begitu Anda tahu dia bukan murid, ditangkap itu. Anda mau mengekstensi pidana, sekarang ini ekstensi kepada pidana korupsi kok. Kita semua diam. Saya ini bukan sarjana hukum, tapi sakit hati saya melihat kejadian seperti ini, karena ini merusak negara. Ini dong yang harus dikejar dong. Dan Mahkamah Konstitusi ini saya anggap diserang ini karena mau balik. Begitu dia geser ini kepada eksekutif, KPK memulai kita geledah. Anda tahu nanti, dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Anda lihat saja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu isinya busuk. Gitu. Tak ada yang berani ngomong. Takut dikembang-kembangkan, dihubung-hubungkan. Busuk kok. Ini hukum besi sejarah. Begitu ada lembaga yang tidak bisa dikontrol, di semua di dalamnya busuk. Kita nggak berani bersikap seperti itu. Kenapa kita memperjuangkan demokrasi? Karena nggak mau ada segelintir orang
keluarganya dan kolega-koleganya dan kroni-kroninya. Itu pengalaman sejarah kita. Dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, di situ ada kebusukan. Dan KPK nggak mau dikontrol. Termasuk ketika MK sudah bikin keputusan itu, kami nggak mau ikut, kami nilai. Ini bukan mentalitas demokrasi, saudara. Ini kami yang harus kita berpendirian. Aktivis-aktivis ini jangan ikut yang di sebelah sana. Sebelah sana itu relatif. Mereka melanggar HAM kalau dapat proyek untuk melawan negara. Agendanya masuk koran. Begitu dia sikat TNI masuk koran, clipping dapat uang. Tapi begitu ada pelanggaran HAM di zaman sekarang, termasuk dengan kelakuan KPK itu, oh kalau KPK nggak bisa, dia nggak melanggar HAM, karena koruptor yang melanggar HAM itu kok kayak begitu. Hukum jadi relatif dong kalau kayak begitu caranya gitu. Ini saya terus terang, saya datang ini kalau saya pengen sekali teman-teman Indonesia ayolah bersikap. Hukum itu ada konsepnya dong, ada lex serta, lex stricta. Itu harus jelas dong. Masa ada ekstensi? Kita misalnya nggak berani bersikap, masa kita bilang tertangkap tangan dengan OTT sama? Apa bahasa Belandanya OTT? Kan nggak ada. Tertangkap tangan bahasa Belandanya heterdan. OTT tidak ada bahasa Belandanya dan tidak ada dalam undang-undang apapun. Tidak ada. Saya bayar sekarang nih uang dengan uang yang ada di kantong. Tidak perlu saya jual celana saya hari ini. Kalau ada itu OTT dalam undang-undang, tapi kita setiap hari menikmati OTT. Itu kan pengitipan kerjaannya malaikat dan kerjaan manusia. Manusia dilarang mengintip. Pelanggaran HAM berat itu. Pelanggaran agama berat itu. Tapi kita terdiam satu bangsa. Dan dia ahli hukum biasa gitu, karena nggak jelas dibenar, ada juga yang membenar-benarkan OTT. Saya nggak masuk akal itu. Saya ngomong sama Prof. Kaitan, nggak bisa Fahri. Falsafahnya OTT itu salah. Tertangkap tangan itu Fahri tanpa persiapan. Insiden itu Fahri. Itu yang diatur normalnya dalam kitab Belanda begini-begini. Saya belum mendengarnya. Kalau operasi dipersiapkan, itu tidak bisa, itu bukan insiden. Sehingga KPK memperkembangkan delik di dalam undang-undang psikotropika tentang kontrol delivery, dimasukkan ke dalam kontrol delivery uang. Kalau narkoba baik, barangnya haram. Narkoba, siapa yang megangnya tangkap. Kecuali dia dokter atau apa yang punya izin. Orang biasa pegang narkoba, kontrol delivery. Tapi kalau pegang uang kan belum tentu dia haram. Belum tentu juga ketika diberikan itu uang itu haram. Karena pemberian itu ada macam-macam. Pemburuan itu kalau dia gratifikasi ada waktu sebulan untuk dikembalikan. Diberikan tapi dia tidak melakukan pelanggaran dan tindakan perbuatan yang menyebabkan dia boleh melakukan pelanggaran juga bukan pidana. Apalagi kalau dipegang yang lain, makanya muncul keanehan-keanehan itu. Nanti dikembangkan ini mafia impor sapi berbiasa di anggota Komisi 1. Nggak ada hubungannya dengan impor daging. Dia bilang korupsi, dikembangkan kasusnya menjadi TPPU dan sebagainya. Dia tidak pernah terbukti terima uang. Yang terima namanya Ahmad Fatona. Ahmad Fatona itu calon. Dia mengambil uang dari tempat orang yang bernama Elizabeth Importir. Importir itu kan ada impornya, ada yang memberi izin impornya, ada kekuasaan negara yang memberikan izin. Nah sekarang kenapa tersangkanya cuma Elizabeth Fatona sama LHI yang tidak ada satupun orang itu dapat memberikan izin?
kalau Anda hakim, Pak, jadi saya bilang nanti tolong bebaskan saya ya, begini-begini. Tertangkap kita ini berdua. Bahaya kan negara kayak begini. Terus ekstensi hukum kayak begini, tangkap negara kita bejat. Sakit hati saya. Negara disebut bejat. Pejabat-pejabat jadi penakut semua. APBN-nya mangkrak. Akhirnya ngutang, subsidi dicabut. BUMN mau dijual. Dihibur lagi. Menteri Keuangannya dikasih sebagai menteri terbaik. Apa ini negara? Mau dirusak kok. Dan kita diam semua gitu. Saya terus terang dalam kemarahan-kemarahan seperti ini, karena saya melihat bangsa ini mau runtuh. Dipuji-puji orang, padahal ini bego semua di pejabat ini. Gimana sih kita ini masih diam gitu? Pesta ini ketika berlangsung, saat itulah kapal itu karam. Dan pesta ini sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberantas korupsi tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti, tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur ataupun campur tangan pihak kekuasaan. Saya harus sampaikan itu. Kalau saya egois barangkali ngapain? Memberantas korupsi tidak semudah membalik telapak